3.300 sekian. Sampai puncak. Sampai kawah. Sampai kawahnya. Cuma sekali masuk iya. Ya. Nah, di buku ini digambarkan itu seperti pendaki gunung. Ada orang yang tidak terima tantangan. Padahal sebenarnya dia punya keinginan untuk melihat indahnya ciptaan Allah dari puncak gunung seperti apa. Tapi begitu ya dikabarkan bahwa menjadi pendaki gunung itu harus menyiapkan peralatan, nanti akan ada tantangannya berupa angin yang kencang, mungkin juga kelelahan, tidak semua orang siap. Ya. Itu tipe pertama, manusia yang tidak siap dengan tantangan. Tapi kalau kita lihat sehari-hari sebenarnya manusia ini kita semua, ya adik-adik, itu pada skala dan kondisi apapun atau kondisi tertentu itu sebenarnya mencoba menyelesaikan masalah. Ya. Rata-rata dihadirin jamaah di sini itu kan bisa mengendarai sepeda, betul nggak? Apa yang kita lakukan supaya kita bisa mengendarai sepeda? Berlatih. Jatuh, luka-luka, pertama kan ragu-ragu untuk mengendarai sepeda. Ya. Ada yang siap untuk berlatih, ada yang tidak. Nah, tipe yang kedua itu adalah tipe, kalau ini digambarkan seperti pendaki gunung, itu tipe orang yang mengambil tantangan itu, ya, siap menghadapi kesulitan. Dia mencoba merangkak 1, 2, 3 langkah, tapi kemudian begitu angin semakin kencang, ada kelelahan di situ, ya, mungkin juga pesertanya semakin berkurang, ada yang mendirikan tenda, saya cukup sampai di kaki gunung saja. Tidak ingin melanjutkan perjalanan lagi karena begitu menantang. Dia kemudian ikut di situ, ikut istirahat dan tidak melanjutkan perjalanan. Itu yang disebut tipe kedua, namanya tipe camper. Tipe orang yang berkemah. Berkemah itu kan cukup di apa ya kira-kira, bahkan sekarang kemah itu ada di tanah lapang ya. Bukan di kaki gunung ya, di lapangan gitu. Tapi di sini digambarkan, bahkan kalau di sini digambarkan bercerita, ya itu adalah para penakluk puncak Everest tertinggi ya di dunia. Di mana itu petanya? Nepal. Pernah ke sana, Mas? Belum. Ya, pasti kalau pendaki gunung tahu cerita-cerita itu kan. Itu kan betapa untuk mencapai puncak, ya, itu tantangannya luar biasa. Karena ya dinginnya itu sampai minus 100 Fahrenheit. Saya nggak tahu kalau di Celsius berapa equivalensinya, ya. Mungkin sampai minus 50, minus 60 dan seterusnya ke atas. Itu kalau sudah di puncak, di kaki gunung Everest itu, apalagi sampai melanjutkan sampai ke atas, itu tentu terpaan anginnya semakin kencang, ya. Bahkan kemudian ada badai salju. Tidak sedikit yang kemudian meninggal dunia, ya, itu karena berjuang untuk mencapai puncak itu. Itu tipe kedua, berani menerima tantangan, tetapi yang sedang-sedang saja, yang tidak usah terlalu susah, menyusahkan. Yang menghafal, ya cukup menghafal surat-surat yang pendek saja. Ya, kalau menjadi imam, kurang lebih bacaannya ya, surat-surat pendek, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, inna a'tainakal kautsar. Putar itu, alhamdulillah. Ya, tapi kok dari dulu perasaan dari Ramadan ke Ramadan menjadi imam bacaannya itu saja. Ya saya kira ya. Nah kita misalnya saya hafalannya kok selalu kalau surat pilihan adalah surat Muhammadiyah, ya, gitu. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi dan seterusnya, ya. Yang dibaca diulang-ulang gitu. Tapi memang kalau dia jemaah jalan ngendiko bahwa Al-Quran itu jangan sampai hanya dihafalkan, tapi juga dihafalkan.
bahkan sehingga mengajarkan Al-Fatihah Al-Maun kan sampai berkali-kali. Ya. Tentu ada kebutuhan yang lain. Itu yang kedua, adik-adik ya jamaah sekalian. Jadi tipe pertama apa tadi? Quitter. Dia berhenti atau tidak terima tantangan itu, menolak. Diberi peluang untuk ini menolak, diberi untuk tampil menolak, diberi peluang untuk ngaji menolak, ya, nggak terima tantangan. Ya, hafalan surat-surat pendek nggak menolak. Diajari untuk berlatih mengendarai sepeda motor atau mungkin sepeda ontel nggak berani. Ya, semua ditolak. Tapi yang kedua menerima, tetapi cukup yang ringan-ringan saja. Sama seperti halnya orang yang berkemah itu tadi. Nah, tipe yang ketiga yang harapannya itu adalah kita laksana seperti para pejuang-pejuang muslim ya, sebagai as-sabiqunal awwalun, adalah tipe yang ketiga. Tipe apa itu? Climber, pendaki gunung yang sampai ke puncak itu dan menerima segala tantangan. Ya, seperti para pejuang awal Islam, Rasulullah SAW juga begitu. Ya, begitu ditolak dakwahnya ya ke Taif, bahkan diembargo itu sampai dibatasi ruang geraknya, ya, ruang geraknya dibatasi, diancam, ya, bahkan dakwah Rasulullah SAW yang pertama kali itu, ya, itu kan penuh dengan ancaman kekerasan ya dari kafir Quraisy. Rasulullah ketika dakwah ke Taif juga dilempari batu, tapi dengan sabar, dengan tekun, bermunajat kepada Allah, optimis, berbaik sangka kepada umatnya, ya, itu kemudian menjadi jalan bagi perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya untuk memenangkan dakwah Islam itu, memenangkan dalam pengertian bisa ngerogoh hati. Gimana? Ngerogoh hati artinya apa? Menyadarkan. Jadi dakwah bukan dengan mengancam, tetapi dengan menyadarkan. Ya kan? Kalau kita buka dalam surah An-Nahl itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, ud'u ila sabili rabbika, ajaklah, dakwailah, ya, menuju pada jalan Allah bil hikmah, dengan hikmah, ya, dengan kebijaksanaan, dengan cara-cara yang Rasulullah SAW tunjukkan. Wah, itu Arab bukan berat nggak itu? Rasul ya mengajak umatnya, misalnya umat dakwah di Taif, itu kan menolak satu kampung, ya kan, menolak. Jadi bayangan saya itu Ustaz Syakir bicara di depan umatnya di sini, ya, umat sebagai umat modern, Ustaz Syakir dilempari, ya kan? Kita apunten Ustaz, kira-kira Ustaz Syakir apa yang akan Ustaz Syakir lakukan ketika dilempari oleh para jamaah yang ada di sini kan? Ini sebuah desa namanya Taif itu. Ya. Tapi insya Allah akan meniru Rasulullah SAW Ustaz Syakir yang saya kenal beliau kan? Dengan sabar tekun mengajari termasuk saya ilmu hadis. Dan juga kita baru diskusi, Ustaz Syakir menyajikan tentang hadis-hadis ya, kaitannya ibadah puasa, mentahridz kembali ya, gitu. Mencoba menilai kembali kualitas hadis dan sanadnya. Jadi Rasulullah SAW itu terima tantangan itu lahir batin. Saya bayangkan kira-kira kalau bukan Rasulullah SAW, kita yang dilempari pergi atau mendoakan yang baik-baik atau mengirim pasukan ya kira-kira ya. Jangankan itu ya, umat yang lemah, yang tidak berdosa itu kan ini bertolak belakang, itu kan dibombardir oleh Israel, Zionis Israel kan, karena mereka nggak punya konsep dakwah seperti yang kita pahami. Dakwah dalam Islam itu tidak seperti yang dilakukan oleh Israel, Zionis itu melakukan pembumi hangusan umat.
Sehingga memang kita temukan ketika umat Islam itu menjadi mayoritas besar, itu ngayomi di mana-mana gitu. Ketika minoritas jumlahnya kecil, itu santun, belajar, mencoba melebur ke masyarakat. Saya 5 tahun, 6 tahun diberi kesempatan ya oleh pemerintah yang sekarang lagi rame LPDP viral ya, atau itu melalui pintu Kementerian Agama LPDP, itu diberi kesempatan studi lanjut wonten Australia. Dan kalau alhamdulillah termasuk guru-guru saya Ustaz Syakir, pokoknya dimanapun harus menghidupi Muhammadiyah, dakwah Islamiyah. Saya alhamdulillah 1 tahun menjadi ketua ranting, saya levelnya ranting istimewa Muhammadiyah New South Wales di Sydney tahun 2000-2001. Waktu itu pas pandemi, itu kita minoritas Bapak Ibu, adik-adik semua ya, teman-teman, saudara-saudari ya, minoritas. Dan kita masjid itu kan bisa dihitung. Ustaz Syakir pernah dakwah di sana di Sydney berkeliling selama Ramadan ya. Dan tidak ada suara adzan yang keluar, tertentu saja itu hanya masjid besar diberi kesempatan, seperti di wilayah namanya wilayah Muslim Lakemba di kota Sydney pinggiran itu, Masjid Ali bin Abi Thalib itu kadang diberi kesempatan speakernya keluar, dan si muadzin itu sampai naik ke menara ya, kemudian melantunkan adzan di atas di menara itu, dan itu divideokan, dan itu memang diizinkan oleh pemerintah setempat di hari-hari tertentu karena mayoritas di daerah itu. Tapi hampir-hampir kita susah untuk pergi kemana, nggak dengar adzan, harus selalu lihat jam berapa waktu sholat ya. Dan kita harus berpartisipasi di masyarakat itu. Tetapi begitu kita menjadi besar, mayoritas kita ngayomi yang kecil-kecil ya. Bukan ancaman. Umat Islam itu adalah penenang, peneduh, pengayom, rahmatan lil alamin. Termasuk seperti adik-adik ini kan ayam, adem, tenang gitu. Tapi di balik itu kan seorang santri ya, penghafal Al-Quran, ayat-ayat Allah gitu ya. Nah, jadi kita kembali kepada apa yang saya sampaikan, tantangan dakwah Rasulullah SAW itu luar biasa. Tetapi Rasulullah SAW berupaya untuk sampai ke puncak dari nikmatnya berdakwah gitu. Ya. Sehingga kami ya tentu saja sangat takzim dengan yang disampaikan, yang dilakukan oleh Ustaz Syakir, keluarga ya. Kita doakan ini bagian dari dakwah ya, di tengah komunitas masyarakat sekitar sini ya. Bagaimana mencari solusi tantangan-tantangan dakwah di tengah masyarakat yang semakin berubah. Tapi sekarang era digital ya Mas Aryo ya, itu kan orang saiki lebih seneng HP-nan ya Mas, muncul titik YouTube Ustadz siapa itu kan, bisa saya kira sampai orang bangun ikut YouTube channel tadi ya, TikTok mungkin. ini saatnya kan TikTok ini kalau itu bisa viral loh kan, like-nya itu kan. Ini umat dari apa namanya, rumah modern ini ya, kopi ngaji sudah luar biasa. Sekarang diajak bareng sarang-sarang pengajian, ada mereka mencukupkan dengan, tetapi juga tidak hanya itu. Sekarang tantangan generasi muslim adalah ketika untuk diajak berkarya, berkreasi, berinovasi, ketemu temannya, kegiatan apa, kadang-kala menolak karena lebih senang dengan tapi scroll HP ya. Tapi apakah itu punya dampak positif terhadap kehidupannya? Nah itu dia. Ini juga, ini jangan-jangan ya, kita berharap, kita berdoa mudah-mudahan generasi muda kita dengan dakwah-dakwah yang kita lakukan mudah-mudahan bergeser menjadi tipe pendaki gunung yang siap menerima tantangan, bukan generasi-generasi yang berhenti menerima tantangan. Karena kan dakwah ke depan semakin berat, tantangan kita berislam ini kan semakin tidak mudah ya Dek ya. Sebab kalau misalnya apa kemana-mana ya banyak tempat hiburan, tempat untuk apa ya, kongko-kongko, tempat ngobrol, main kemana, hiburan banyak, wisata banyak. Tapi untuk yang ngaji apa itu kan tantangan. Oleh karena itu sekarang ada kemasan
wisata sambil ngaji, wisata religi. Tapi banyak wisatanya ya tadi ya. Nah, itu tentu ini tantangan dakwah kita. Tapi setahu saya sekarang dikemas demikian rupa kan dakwah komunitas ya. Nah sekarang memang untuk dakwah jangan sampai meninggalkan umat. Karakteristik ciri-ciri umat kita kan sekarang semakin berubah. Tidak seperti saya zaman dulu yang sangat tergantung dengan guru. Karena yang namanya buku itu kan jarang. Ya, saya waktu kuliah, ya, itu kan buku harus ke perpustakaan untuk dapat bacaan itu antri dengan teman-teman yang lain. Misalnya buku tentang ilmu pendidikan Islam karena saya PAI atau ilmu hadis itu di rak buku di perpustakaan ini terbaca hanya 10, sehingga harus antri gantian. Tapi sekarang cukup buka AI, Google, e-book, gimana? Di buku digital, ya. Google apa saja, YouTube, itu sekarang banyak sekali. Tantangannya adalah bagi generasi sekarang, bagaimana mengelola informasi, pengetahuan yang banyak sekali, ya, agar itu bermakna dan bermanfaat bagi kita semua. Ya. Jadi juga begitu, meskipun sekarang juga ada kritik di dunia pendidikan, kan sempat ramai tuh. Terakhir ini kan buku-buku sekolah itu kan didigitalkan semua. Ya. Harapannya bisa mencapai pelosok, tapi pertanyaannya itu betul-betul dibaca atau enggak, gitu ya? Nah, gitu. Ternyata dari berbagai informasi termasuk di media itu Finlandia itu kan kembali ke buku fisik, ya, karena buku fisik itu kan ada suasananya, ada seninya, ada gerakan tangan fisik, garis bawahi, stabilo, membaca, membuka kembali. Jadi gerak tangan kita ini membuka-buka buku itu, ya, termasuk kita lihat warna-warni, itu mempengaruhi otak kita, ya. Otak kita itu kemudian merespon itu stimulasi dari luar. Ya, kayak teori-teori pendidikan itu, kalau banyak stimulasi terhadap bayi itu kan kemudian dia akan merespon sesuai dengan kemampuannya, ya kan? Akan tumbuh itu indranya, pendengarannya, penglihatannya, bahkan perasaannya. Kehadiran seperti ibu itu kan mendekap bayi, gitu. Ada bayi di sini. Ada gitu kan? Anak saya Oh Mas Arya, oh, alhamdulillah. Usia berapa Mas Arya? 13 bulan, 14 ya. Bayi itu juga terima tantangan. Ya, bahkan bapaknya itu Mas Arya mainan apa itu kan? Ikut senang. Itu juga merespon proses belajar. Tapi lama-lama juga bayi akan dia menggunakan indranya, ya, mulai termasuk juga tangannya, kakinya itu kan untuk meraba, memegang. Ada tahap sensori motorik. Makanya memang tahap-tahap awal itu bayi itu harus sering diperdengarkan sesuatu, ya, kita suara bapak ibunya itu kan. Bayi itu juga terima tantangan untuk agar dia tumbuh kemandiriannya, dia harus di-challenge. Orang itu supaya berpikir, dia ditantang dengan sesuatu. Ya, mahasiswa ini kan mahasiswa ini, bahkan ada yang alumni. Supaya kita tuh berpikir harus ditantang dengan persoalan. Kalau perkuliahan kok nggak menantang, itu nggak tumbuh pikiran kita. Ya Mas Arya, ya. Harus ditantang dengan soal-soal yang agak rumit sedikit. Ya, soalnya gampang, oke bisa ngerjakan, tapi rumit, soal kok rumit begini. Ini mesti dosennya gurunya keliru. Dengan salahkan gurunya. Padahal dengan semakin menantang, otak kita itu kan berpikir keras, mencari solusi. Ya seperti pendaki gunung itu. Jadi jangan seperti generasi setelahnya stroberi, lembek. Ya. Jadi kita itu kayaknya untuk mentreatment generasi-generasi yang sekarang dengan rebahan, makanan datang, ting tong, Shopee food, ya, GoFood, itu ada cuma duduk, ada yang datang seperti di surga, ya, itu bayangkan seperti di surga kan? Di surga itu kan kerenteking hati, makanan datang, apa-apa yang dimaui datang, itu kayaknya sekarang terwujud di surga dalam level tertentu. Gimana? Ya kan? Dengan praktik-praktik datang. Itu generasi rebahan. Sehingga ketika di-challenge dengan sesuatu yang nggak sulit,
menolak, menghindar, ya, seperti sebuah penderitaan yang sangat berat gitu. Padahal orang akan sampai kepada level yang semakin maju, bagus, pinter, cerdas, seperti adik-adik ini. Itu seperti besi yang ditempa berkali-kali. Pung, 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 itu kan yang buat kayak senjata itu, diputuk-putuk itu, terus dibakar. Itu kan di apa itu namanya, api yang menyala membara. Udah kembali ketika sudah merah itu, besi itu dipukuli lagi. Itu kan ditempa. Itu kan begitu. Sehingga adik-adik, jamaah sekalian, kalau kita ingin menjadi pribadi yang semakin terasah, semakin maju ke depan, itu harus menyambut tantangan itu. Buya Syafi'i Ma'arif, ya, Allah yarham pernah mengatakan, ya, saya mau menyeberang sungai, saya akan menyeberang sungai kalau sungainya ada buaya. Kalau nggak ada, saya nggak akan nyeberang. Gimana itu? Kita kan nyeberang sungai kan cari aman ya. Gimana? Nyeberang sungai yang nggak ada buayanya. Ini hanya ungkapan peribahasa. Ini Buya Syafi'i kok nantang buaya gitu kan. Jadi apa? Takkan kukayuh biduk ke sungai yang airnya tanpa buaya. Oh, jadi saya tidak akan menyeberang sungai kalau nggak ada buayanya. Itu terima tantangan. Ya tentu bukan dalam arti literal ya. Literal artinya bunuh diri. Saya nunggu buaya lewat baru nyeberang. Coba. Nah, artinya hidup ini akan penuh dengan tantangan. Kalau bisa justru kita menyambut tantangan, kesulitan ya. Allah sudah sampaikan di dalam Al-Qur'an ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin ya. Wa lanabluwannakum bisyai'in ya. Dan niscaya kami akan menimpakan kepada kamu semua berupa kesulitan ya, tantangan atau sesuatu hal, kekurangan ya, tantangan-tantangan ya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi, dari rasa takut. Mau berbuat baik takut, keluar malam hari ya ke masjid menjelang subuh takut. Takut mungkin dalam bayangan sendiri ya, atau khawatir. Dulu Rasulullah SAW ketika mau berdakwah dikuntit ya, hendak dicelakakan. Itu kan kalau tidak tegar, memiliki jiwa pemberani kan mundur pasti. Jadi ya, minal khaufi wal ju'i, rasa lapar, kelaparan. Saudara-saudara kita sekarang di Gaza itu, di tenda-tenda pengungsian, di tengah cuaca yang tidak menentu, hujan lebat, ya, kadang badai, ya, banjir, itu harus berpuasa, kekurangan makanan, luar biasa aja. Ya Allah. Saudara-saudara kita di Afrika, belahan negara Afrika sana, itu kan sebagian Afrika itu kekeringan, nggak ada air. Kita di sini kelebihan air, karena saking susah mengelolanya jadi banjir. Bahkan kita ciptakan banjir sendiri dengan membangi hutan. Ya. Wa naqsi minal amwali, kekurangan harta. Ya. Wal anfusi, kemudian jiwa. Ya. Wat thamarat, buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira ya, kepada orang-orang yang bersabar. Yang dan ayat berikutnya, tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah, yang sabar itu adalah mengembalikan keseluruhan peristiwa-peristiwa takdirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu kata kunci, kalau sudah berikhtiar laksana pendaki gunung, bertawakal. Kalau sudah berupaya semaksimal mungkin, kok kemudian hasilnya ya Allah, kita serahkan pada Allah SWT,
Itu sebagai bukti dari orang-orang yang bertawakal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada musibah, kita kembalikan kepada Allah, karena Allah lah yang sebagai pemilik atas segala sesuatu. Jadi yang terakhir, marilah adik-adik jamaah sekalian, dengan tantangan, kesulitan masing-masing kita, pribadi kita berupaya untuk menghadapinya, mengatasinya, melewatinya. Tidak harus semua urusan dipecahkan, tapi paling tidak kita melewati proses-proses itu, tangga-tangga itu, agar kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang semakin matang, semakin beriman, semakin khusyuk, tawadhu, rendah hati, tapi juga punya roja, sikap harap yang penuh ya akan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya aturkan karena waktu sudah hampir maghrib. Bila bisa bilhaq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materinya sangat luar biasa. Memasuki sesi selanjutnya, karena waktu tidak banyak, mungkin satu pertanyaan saja. Monggo dari Mbak-mbak, adik-adik, mas-mas, atau sudah tidak punya masalah semua mungkin? Silakan. Yang mau tanya silakan. Ada? Dari yang akhwat? Dari yang ikhwan mungkin? Silakan. Ada? Ayo. Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada mungkin dari saya satu pertanyaan Ustaz. Di sini yang hadir itu kan dari berbagai generasi. Ada milenial, generasi Gen Z, generasi Alpha atau generasi Beta mungkin sudah ada. Nah, apakah perbedaan generasi itu mempengaruhi seseorang dalam menyelesaikan masalah-masalah? Apakah kan dulu mungkin teknologi belum terlalu masif, beda dengan sekarang yang perkembangan teknologinya sangat cepat sekali. Ini seperti itu, satu pertanyaan saja. Ya, silakan ya. Kalau ini kan kaitannya tantangan zaman, teknologi tidak bisa dihindari karena sekarang serba teknologi loh. Sekarang ada yang disebut sebagai fintech, ya, financial technology. Sekarang klik-klik untuk aktivitas bisnis, aktivitas transaksi, macam-macam, bahkan sekarang sekolah juga teknologi gitu ya. Dan memang sekarang perubahan-perubahan generasi yang mulai generasi digital ini, itu harapannya bisa mengelola informasi dengan baik. Itu tentu harus ada tutor-tutor yang bisa mengarahkan cara mengakses informasi yang tepat, bukan hoax, yang benar, yang terfilter dengan nilai-nilai Islam. Itu penting. Itu para guru-guru yang punya kemampuan ini, digital teknologi skill lah. Jadi itu harus ada keterampilan. Jadi anak-anak tidak bisa dibiarkan. Jadi tetap harus ada tutor-tutor, fasilitator yang bisa mengarahkan itu, biar tidak mudah masuk kepada perangkap-perangkap. Sekarang perangkap-perangkap banyak, judi online, pinjaman online, bahkan yang lain hoax, ya, provokasi luar biasa. Orang buzzer bela yang penting yang ada yang bayar, bahkan itu bukan kebenaran. Ini harus ada yang memahami. Saya kira generasi muslim seperti ini dengan Mas Aryo harus menjadi tutor-tutor untuk ini bidangnya, ya, insya Allah. Alhamdulillah, saya kira cukup. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz Nurwanto yang telah membersamai kita pada kesempatan sore hari ini. Mari kita tutup kajian sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, karena sudah